Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, dalam program podcast tamu kita Tribun Padang, Tribun Network. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang seputar dunia pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas. Dan kita akan mengangkat tema yang agak lumayan tajam nih menurut kami, yaitu UNAN di persimpangan, jangan sampai tertinggal. Gitu. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang langsung bagian integral dari UNAN. Itu sekarang beliau adalah wakil rektor bidang 3 ya, Bang ya, bagi kemahasiswaan khususnya, yaitu kita sapa dulu SDM dan Teknologi Informasi. Betul, itu udah diluruskan oleh Bang ini. Dan kita sapa dulu, beliau adalah Insinyur Insanul Kamil, PhD. Terima kasih, benar Bang Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Bang? Sehat dan bahagia para Tribuners, sukses selalu. Amin. Alhamdulillah, Pak Emil sehat, Pak. Sehat. Luar biasa. Beliau sangat semangat sampai langsung menyapa Tribuners nih, luar biasa. Bang, kita ngobrolnya memang karena tema tadi kan sudah dibacakan ya, Bang ya. Mungkin saya coba sedikit ulas ya prolognya, bahwa dinamika di Universitas Andalas, salah satu perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa, khususnya perguruan tinggi negeri ya. Itu kan sekarang ya yang kita lihat, kami sebagai orang luar nih melihat dari kacamata luar bahwa ada semacam ya pasang surut lah mungkin. Kalau dikatakan mungkin stuck itu sangat ekstrim ya. Dan dalam situasi itu orang melihat ya agak kritis, apalagi ya para alumni merasakan itu. Dan seperti ada yang perlu disentuh, seperti infrastruktur, kemudian bagaimana memancing minat calon mahasiswa baru untuk kuliah di perguruan tinggi negeri ini, kemudian juga ya sampai merawat nama baik, karena citra UNAN juga harus kita pelihara dan kita jaga, dan sampai harus ya tetap disegani oleh masyarakat. Abang bisa sedikit respon dulu lah ini ulasan host tadi. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Emil. Jadi saya sangat menarik ya melihat bahwa UNAN perlu merawat kemajuannya. Ya. UNAN tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi, seperti yang Bang Emil sampaikan, bahwa perguruan tinggi tertua di luar Jawa, tentu selalu merawat kemajuan dan eksistensinya sampai hari ini gitu, sampai hari ini. Dan saya melihat kemajuan itu terus bertumbuh, terus menjadi makin baik di dalam tantangan-tantangan yang memang sangat syarat dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada hari ini. Kita memang saat ini dihadapkan pada situasi-situasi yang memang perubahan itu terjadi sangat masif dan eksponensial. Kadang-kadang kita agak di belakang untuk mengikuti perubahan yang terjadi apabila kita tidak secara progresif itu merespon setiap perubahan-perubahan itu. Saya rasa UNAN merespon setiap perubahan yang terjadi pada hari ini, Bang Emil. Baik, Bang. Arti itu semacam klarifikasi lah mungkin ya, ada tetap asumsi mungkin ya. Baik, Bang. Ini kan baru-baru ini yang sangat menjadi isu sentral di UNAN kan mau memilih rektor baru. Nah, ini dengar-dengar Abang juga maju nih. Nah, ini Abang tentu sudah punya tentu punya
strategi nih Ya. atau yang effort upaya yang akan abang lakukan ini. Ya. Coba bang, ini dulu bukan kampanye loh bang. Ya, ya. Ini Nah, ya. oke. Silakan bang. Jadi pertama Bang Emil, menjadi rektor itu tidak merupakan sebuah tujuan harusnya, tidak tujuan. Menjadi rektor bukanlah sesuatu yang ambisius yang harus didapat dengan cara apapun, bukan itu. Tentu semua calon yang ada pasti punya keinginan untuk memajukan, merawat pertumbuhan dan membuat Universitas menjadi makin baik. Ya. Kita percaya itu. Nah, saya maju sebagai calon rektor memang saya melihat apa yang saya punya dalam hal pengalaman tentunya, pengalaman dalam bidang akademik maupun non akademik itu membuat saya harus ikut dalam upaya memajukan Universitas Andalas ini. Nah, tentu menjadi rektor adalah tempat yang bisa berbuat makin lebih banyak, makin lebih baik untuk merawat kemajuan Universitas Andalas itu. Karena saya juga dari dosen muda tahun 1993, dosen kontrak, 1994 diangkat, setelah itu menjadi kepala laboratorium, mengajar sebagai dosen muda. Teknik ya bang ya? Teknik, saya di Fakultas Teknik, ya. Universitas Andalas. Nah, setelah itu saya menjadi ketua jurusan Teknik Industri, menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Teknik, menjadi dekan Fakultas Teknik, menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan sekarang diberi amanah juga menjadi rektor bidang SDM dan Teknologi Informasi. Nah, tentu pengalaman manajerial di perguruan tinggi ini saya berikan semuanya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan rektor di Universitas Andalas. Itu yang menjadi dasar. Jadi saya punya pengalaman dan alasan yang cukup kenapa harus ikut menjadi rektor. Ya bang siap mewakafkan diri abang tuh. Mewakafkan waktu, Pak. Sebelum kita lanjut Tribuners, kita diminum dulu bang. Ini enak kopinya memang. Ini kopi asli di Sumatera Barat bang. Baik Tribuners, kita lanjut. Ini bincang kita topik Unan di persimpangan ya, jangan sampai tertinggal. Bang, tadi abang sudah merekam jejak abang sudah panjang ya sampai ke pencapaian sekarang, dan abang juga siap mewakafkan diri abang untuk sepenuhnya mengabdi di UNAN. Kemudian pertanyaan berikut tentu, kalau seandainya diamanahkan bang, tugas abang kan berat nih tentunya. Salah satunya pertanyaan mungkin akan jadi ringan mungkin bagi abang atau bagi yang lain. Bagaimana cara memancing minat pelajar sekarang yang juga notabene adalah calon mahasiswa tertarik untuk memilih UNAN, Bang? Silakan, Bang. Jadi pertama ya, bagus sekali pertanyaan Bang Emil. Jadi gimana tantangan ke depan para siswa, para calon mahasiswa itu mempunyai minat untuk kuliah di Universitas Andalas. Jadi sekarang itu sedang dilakukan upaya-upaya berkaitan dengan internasionalisasi Universitas Andalas. Apa itu internasionalisasi itu? Kita sebutnya di kampus atau di kelompok pendidikan tinggi, perguruan tinggi menuju world class university. World class, ya. Nah, world class university itu memberi dampak salah satunya ke sana tadi. Minat daripada siswa untuk masuk ke Universitas Andalas. Nah, apa yang dilakukan Universitas Andalas untuk itu? Nah, Universitas Andalas mulai
menerima mahasiswa asing untuk kuliah di universitas. Nah, beberapa fakultas ilmu budaya, fakultas apa namanya? Ya, sudah. Betul. Fakultas pertanian, fakultas kedokteran, itu menerima setiap tahun mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Nah, yang kedua adalah akreditasi program studi yang akreditasinya itu internasional. Nah, saya masih ingat itu, Bang Emil. Pada saat menjadi dekan Fakultas Teknik, menjadi fakultas pertama yang prodinya diakreditasi internasional. Dari Amerika langsung, dari ABET. Jadi 3 jurusan, teknik mesin, teknik lingkungan, dan teknik industri, itu mulai kita siapkan untuk mendapatkan akreditasi internasional yang bernama ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology. Itu basisnya di Amerika. Saya juga datang ke Amerika waktu itu untuk melihat bagaimana implementasi penerapan akreditasi ABET itu. Menjadi 3 program studi pertama di Universitas Andalas yang diakreditasi internasional langsung dari Amerika. Teknik mesin, teknik lingkungan, teknik industri. Teknik semua ya. Nah, itu menjadi prasyarat. Prasyarat. UNAN PTNBH. Ya. Karena UNAN baru akan PTNBH, salah satu persyaratannya ada prodi yang diakreditasi internasional. Ya. Dan kita melakukan itu selama 3 tahun, selama saya di dekan. Dan alhamdulillah berkat dukungan universitas, dukungan semua prodi, dan dukungan fakultas, kita mendapatkan akreditasi itu. Baik, betul, luar biasa, Bang. Mungkin pertanyaannya agak sedikit bergeser, Bang. Ketika sudah Abang maju, untuk kita tetap ke balik lagi ke pokok pertanyaan lagi. Ini kan nanti ketika mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang masih lulusan SMA ya, tentu mekanismenya kan ini regulasinya kan dari pusat sama nih. Kemudian penerimaan seperti jalur seleksi nasional, kemudian jalur mandiri. Nah, itu apakah menurut Abang sudah efektif atau harus diperbaiki nih, yang mekanisme yang sekarang nih? Nah, ini mengenai jalur masuk mahasiswa ke Universitas Andalas. Itu ada 3 jalur. Satu dikelola oleh Kementerian Nasional mengelolanya, yaitu seleksi masuk, seleksi nasional berbasis prestasi. Betul. Terus yang kedua SNBP, yang kedua seleksi nasional berbasis tulis. Itu SNBT. Yang juga dikelola secara nasional, dan yang ketiga perguruan tinggi sendiri mandiri yang diberi kelulusan mandiri, penerima mandiri. Tapi dengan ketentuan yang sangat rigid. Nah, 3-tiganya itu merupakan proses seleksi. 3-tiganya seleksi yang ditetapkan sedemikian rupa untuk menerima mahasiswa memasuki Universitas Andalas. Berarti yang sekarang sudah oke, Bang? Oke. Ya. Baik. Bang, sambil diminum aja, Bang. Kalau Abang merasa agak serak, minum aja, kita santai ya, Bang. Nah, kemudian, Bang, melihat perkembangan, kalau kan ini sudah terbuka nih, Tribuners, beliau sudah membeberkan ini banyak ya. Tentu ada, kalau tidak inovasi yang lain itu tentu ada upaya membuka departemen baru. Kalau dulu kan jurusan program studi ya. Apakah ada, Bang? Karena ada yang belum jurusan di perguruan tinggi tetangga, ada, kita nggak ada deh, Bang. Jadi PTNBH itu adalah status yang diberikan kepada UNAN untuk memiliki keleluasaan. Salah satunya itu membuka program studi baru yang memang sesuai dengan kemajuan pada hari ini. Saya ingin sampaikan Bang Emil juga beberapa program studi telah dan sedang disiapkan.
untuk merespon kebutuhan Bisa dibocorkan aja Bang, kebutuhan pada hari ini. biar menarik bagi calon-calon mahasiswa. Apa yang mau dibuka nih dalam waktu dekat nih? Fakultas tadi sudah membuka prodi arsitektur. Oh, ya. Itu bagian dari kebebasan status PTNBH yang diberikan. Iya. Program studi arsitektur itu sudah lama kita rencanakan. Iya, iya. Tapi karena kita tidak punya kemandirian, belum diberikan status PTNBH, itu urusan pembukaan prodi itu tidak Gampang tidak ya. Semudah Mudah. status PTNBH yang kita dapatkan. Nah, beberapa prodi lain di fakultas lain juga sedang didesain. Iya. Geomatik itu di fakultas lain juga ada mungkin yang akan kita buka gitu. Itu sangat memberikan kita keleluasaan pada hari ini untuk membuka prodi-prodi baru. Siap Bang. Baik Bang, kemudian ini udah hampir ya berapa poin pertanyaan ini udah mengalir aja Bang. Ini kayak tidak terlalu berat lah ya, jangan ini bahasa kita Bang. Karena Abang mungkin sangat menguasai bener nih ya, jadi kesannya seperti dosen banget. Bang, ini sedikit agak apa Bang, mengenai alumni Bang. Alumni. Nah, Abang menurut Abang seperti apa pencermatan Abang terhadap keberadaan alumni ya alma mater kita lah ya, baik yang terdaftar maupun yang tidak yang tersebar Bang. Potensinya seperti apa nih? Jadi begini Bang Amil, saya melihat jangan pernah bermimpi sebuah universitas akan maju tanpa dimajukan oleh alumninya. Itu tidak akan pernah. Saya ingin menyampaikan bahwa peranan alumni dalam kemajuan universitas itu sangat penting. Dan alumni universitas pun sudah membuktikan itu. Nah, dengan keberadaan universitas di banyak tempat, di banyak sektor bisnis dan industri, itulah salah satu aset terbesar bagi universitas. Masuk media juga ya? Termasuk di media. itu aset terbesar bagi universitas. Nah, sekarang bagaimana aset itu terus kita kelola dengan baik. Aset itu terus kita optimalkan keberadaannya. Aset itu terus kita tingkatkan utilisasinya. Siap. Nah, ke depan itu menjadi salah satu poin paling penting. Ya. Karena status PTNBH juga membuka ruang yang sangat luas bagi universitas melakukan bisnis. Ya. Nah, pada saat universitas melakukan bisnis, itu yang paling pertama didekati. Baik. Itu adalah keterlibatan para alumninya. Berarti potensi besar Bang ya? Sangat luar biasa. Baik Bang. Ini atau 1-2 terakhir nih Bang pertanyaan. Ini menyangkut tagline kita nih. Ya. Untuk kejayaan bangsa. Ya. Ini sangat sakral nih. Apa harapan Abang nih? Ini di luar konteks Abang misalnya taruh pun Abang tidak belum diamanahkan, alhamdulillah kalau diamanahkan jadi rektor. Konsisten loh Bang. Jadi universitas untuk kejayaan bangsa. Ya. Ini kan bagian dari tujuan negara kita. Ya. Bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas itu diberikan kepada perguruan tinggi. Ya. Salah satu tugas untuk memberikan kecerdasan kepada bangsa ini diberikan kepada universitas. Ya. Universitas menurunkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu dalam bentuk tagline Ya. demi kejayaan bangsa. Artinya apa? Universitas ini untuk semua. Ya. Universitas ini menjadi universitas yang pendidikannya murah. Murah ya. Dan universitas ini menjadi tempat pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua orang. Akses anak-anak bangsa untuk menitipkan masa depan pendidikannya di universitas itu harus dibuat lebih mudah. Baik. Oke Bang, terakhir seberapa persen Abang yakin bisa meraih kursi unan rektor unan?
Ini bukan soal ini bukan soal persentase, Bang Emil. Kau keyakinan Ya, abang lah. ini soal bukan persentase, tapi ini adalah proses-proses yang memang dilalui Ya. dalam pemilihan rektor Universitas Andalas. Apa proses itu? Ada penyaringan di tingkat dosen untuk melihat seberapa besar partisipasi dosen dan juga preferensi dosen terhadap calon-calon rektor Universitas Andalas. Yang kedua, ada tahap pemilihan di Senat Akademik Universitas. Tahu ya. Setelah itu ada pemilihan di tingkat Majelis Wali Amanat. Nah, bukan soal persentasenya, tapi semua calon saya juga tentu harus ikut dalam proses-proses di setiap level itu. Baik Bang, abang di level kalangan dosen, abang 5 besar. Ya, Dan akan menghadapi kompetisi berikutnya di Senat Akademik. ya, Itu mekanisme ya. ya, Secara ini kan keyakinan abang tentu sudah punya target dan optimisme ya. Ya kalau ditakar tentu dengan persentase ya. Artinya keyakinan abang tuh sudah berapa penuh nih sekarang nih. Biar bukan takabur ya. enggak. Nah, dalam konteks ini abang akan maju dalam posisi sudah gas, sudah full atau masih setengah-setengah nih? Nah, saya tentu gaspol. Gas full. Gaspol, Bang Emil. Tapi yang saya tawarkan adalah sebuah perubahan. Ya. Perubahan terhadap kemajuan yang sudah kita capai sampai hari ini. Universitas Andalas ini terus bertumbuh. Ya. Terus merawat kemajuannya. Nah, tapi di tengah perubahan-perubahan yang sangat multidimensi terjadi pada hari ini, kita memang perlu lompatan-lompatan dalam beradaptasi dengan semua perubahan. Jadi satu kata ya, optimistis ya. Optimis. Udah. Dan saya menawarkan perubahan dengan pengalaman manajerial perguruan tinggi dan pengalaman profesionalisme saya sebagai profesional di luar kampus. Saya rasa saya punya modal yang cukup untuk membawa UNAN menuju perubahan. Baik. Ia melanjutkan pencapaian-pencapaian baik yang sudah terjadi pada hari ini. Oke. Baik Bang, saya rasa ini sudah penguatan yang final nih. Dan Tribuners ya, terima kasih Bang atas kehadiran di studio kami. Terima kasih Bang. Saya juga sangat terima kasih kepada Tribun News ini. Saya terima kasih kepada para Tribuners yang baik, yang luar biasa, yang sempat mewakafkan waktunya untuk menonton dialog ini. Terima kasih dan saya merasa terhormat Bang Emil untuk sama-sama Bang. Kami hadir ke sini. Oke Bang. Baik Tribuners, sebenarnya demikianlah bincang-bincang kami dengan Bang Insinyur Insanul Kamil PhD. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa Tribuners klik platform media sosial kami, Tribun Padang Official YouTube, Instagram, kemudian Twitter dan Facebook. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.